Menumpahkan darah Yesus itu kekejian bagi Tuhan atau itu untuk menghapus dosa? Menumpahkan darah manusia, ya jelas itu kekejian, Bang. Berarti penombakan Yesus itu kekejian bagi Tuhan atau itu penebusan dosa? Jawab. Salam satu Tuhan. Sahabat dimanapun berada, saya mohon untuk mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Bani Israel itu dilarang menikah dengan bangsa lain. Jadi harus dengan mereka. Jadi nggak ada hubungannya dengan saya karena saya bukan Bani Israel. Enggak, maksud saya mana tahu di antara selirnya ada bibi kau di situ. Kan dari saya Marta jawab Markona tadi. Mingkendek. Mereka itu Bani Israel itu nggak bisa menikah. Kenapa Samson sampai dia hilang kekuatannya? Karena dia dilarang menikah dengan perempuan asing, dia menikah. Jadi makanya kekuatannya hilang kan. Terakhir dia minta tolong juga sama Tuhan. Terakhir waktu dia buta kan. Gitu ya. Jadi pada intinya adapun sekitar 700 selir Salomo, ya itu bukan bagian dari kita gitu. Kalau begitu, kalau mereka nggak bisa kawin campur, bagaimana dengan ajarannya? Bisa nggak dicampur-campur dengan agama lain atau bangsa lain? Maksudnya campur-campur apa ini sekarang Bang Juba? Maksudnya apa campur-campur? Kayak mixer, kayak apa? Es krim? Iya kan, kalau hukum Taurat itu kan hanya untuk Bani Israel. Ya. Bisa nggak dipakai oleh Bani lain selain daripada Bani Yehuda dan Israel? Boleh nggak? Ya kalau hukum Taurat perjanjian lama hanya bagi mereka itu. Terus kenapa Yesus mati untuk Kristen? Nah, di sini dia. Di sini dia kalau mengenai. Jadi hukum Tuhan itu 10 perintah Tuhan itu adalah dasar pertama kali Tuhan memberikan hukum kepada manusia. Kenapa Kain dan Habel, ya, Kain membunuh Habel tidak dihukum Tuhan karena belum ada 10 perintah Tuhan. Demikian Musa juga membunuh, dia tidak dikenai hukuman oleh Tuhan karena belum ada 10 perintah Tuhan. Yang dia membunuh prajurit Mesir, membebaskan Bani Israel. Jadi apakah hukum Taurat ini berlaku untuk selain Bani Israel? Nah, inilah kita gembira. Dan ketawa dulu, inilah yang kita sambut gembira. Udah 2 kali kejar ekor sendiri. Bahwa Yesus turun ke bumi. Gitu. Kok kayak dewa? Elohim Yahweh rekarnasinya yaitu Yesus. Kenapa bisa kayak Zeus inkarnasi jadi Hercules? Kok bisa kayak gitu? Brahma inkarnasi jadi Krishna, kok mirip? Tuhan itu kan bisa apa aja, bisa gini loh. Tuhan itu maha kuasa dan bisa menjadi apapun kalau dia mau. Kalau dia mau. Mana dalilnya bisa menjadi apapun? Ya, namanya dia Tuhan. Kita nggak bisa kita pikirkan apa yang tak terpikirkan Tuhan. Bagaimana ceritanya Tuhan bisa jadi apapun? Gimana ceritanya? Bisa, tapi dia karena segambar dengan manusia, maka dia menjadi manusia. Karena manusia adalah punya apa? Punya roh. Kalau Tuhan jadi manusia, berarti dia manusia dong. Seperti manusia, kan dia bilang seperti. Iya, kalau manusia ya seperti manusia, kayak saudara manusia. Kepas. Kalau saudara Kepas manusia, seperti manusia nggak Kepas ini? Ya seperti manusia. Karena memang manusia. Saya nggak seperti manusia, saya memang manusia. Ya ampun. Saya memang manusia, beda seperti. Berarti gini, misalnya nih monyet nih, kayak dia kayak manusia nih. Seperti, tapi dia monyet gitu. Nah, saya nggak bisa dikatakan seperti manusia. Saya memang manusia. Kepas. Misalnya Anda menjelma jadi babi ngepet.
Saat Anda menjelma jadi babi ngepet itu status Anda manusia atau babi ngepet? Itu kan udah jelas, dia kan tetap babi ngepet dia. Nah, babi ngepet seharusnya ketika Tuhan jadi manusia, dia manusia. Gitu loh. Bukan begini loh, kan dah saya bilang beda pandangannya itu, Sugi. Gimana sih? Yang namanya menjelma, Bang, itu berubah dari satu wujud ke wujud yang berbeda. Misalnya manusia itu menjelma menjadi babi ngepet, manusianya hilang, yang ada babi ngepet. Ketika Tuhan menjelma jadi manusia, Tuhannya hilang, yang ada manusia. Begitu, Bang, itu menjelma itu. Nah, kalau tidak seperti itu berarti bukan menjelma. Itu ada istilah lain. Apa istilahnya itu? Teofani. Itu istilahnya amuba, membelah diri Amuba. dia. Inilah selalu salah menafsirkan rekarnasi dari Elohim Yahweh. Pas kasih tahu pas, kalian belum ada Roh Kudusnya, jadi susah untuk Iya, dimengerti gitu. Memang mohon maaf para guru Iya, iya. para yang terhormat, seribu Ini para kepas. seorang yang memandangi belum ada Rekarnasi, kepas. Rekarnasi itu artinya terlahir kembali. ya. Ya, di dalam kepercayaan Hindu, orang yang rekarnasi ketika hidup pertama di dunia itu baik, nanti dia berekarnasi bisa menjadi yang baik. Tapi kalau ketika dia hidupnya itu susah, jahat, dia nanti bisa berekarnasi jadi anjing, binatang, burung dan sebagainya. Itu namanya rekarnasi. Ya, jadi sosok yang pertama itu hadir kembali. Tidak ada sosok lain dah. Itu rekarnasi itu. Tapi kalau menjelma berubah dari sosok yang satu, ya berubah dari sosok yang lain ke sosok yang lain. Contohnya apa? Babi ngepet gitu. Apa Tuhan itu seperti babi ngepet? Saya pun paham apa buah pikiran dari para sahabat-sahabat saya dari pihak Muslim, yang dimana mereka tidak percaya kuasa Allah yang sangat besar. Nah, yang dimana Yesus di perut Bunda Maria, kan gitu. Artinya apa? Kok bisa Tuhan masuk ke perut wanita? Kan gitu. Nah, masuk ke perut. Kok bisa dia, kan gitu, kan nggak terpikirkan. Kamu bikin-bikin sendiri, Tuhan kau itu kau bikin-bikin sendiri. Kau yang buat sendiri kayak gitu. Suka-suka kamu. Bukan itu, bukan kita yang membuat Yang itu. ada di dalam perut manusia itu cacing, kuman, bakteri, anak, tumor, apalagi kanker, apalagi daging menumpang. Yang itunya. Tidak ada Tuhan dalam perut manusia. Bagaimana ceritanya? Sekarang begini, alam semesta ini butuh penjaga tidak? Alam semesta ini ya Tuhan lah yang menjaga, Elohim Yahweh, Yeshua Mashiach. Pada saat penjaganya jadi bayi, yang jaga siapa? Kan keilahiannya kan di sorga, mengawasi semua. Itulah jeleknya kau punya agama. Yang jadi bayi ini siapa? Yesus. Itu setelah dia jadi. Sebelum dia ini siapa? Yesus dia. Yesus itu setelah dia jadi. Sebelum jadi Yesus siapa? Dia itu Tuhan di dalam itu. Kalau dia itu Tuhan, berarti kan penjaga alam semesta sudah jadi bayi. Gimana sih? Itu kan buat pikiran kita, manusia yang terbatas. Loh, Kita bicara Anda logika. yang membuat logika itu, dan Anda juga yang menghantam logika itu. Gimana ceritanya? Anda yang membentuk logika itu terjadi, dihantam sama logika itu kembali. Anda pasrah. Harusnya Anda memberikan solusi terhadap logika macet. Alam semesta ini dijaga oleh yang maha kuasa, yang maha penjaga, yang tidak mungkin bisa ngantuk. Kapan dia ngantuk, kapan dia tidur, hancur alam semesta. Maka dia harus maha kuasa, dia harus maha hidup, dia harus maha hadir. Tidak bisa tidak. Kapan dia tidak maha hadir, alam semesta berantakan, hancur lebur alam semesta ini. Seibarat pesawat, harus ada yang menjaga operasionalnya supaya pesawatnya tetap
berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Kapan pesawatnya kehilangan kendali, kehilangan pilot, semisal pilotnya jadi kecoa, hancur pesawat itu. Alam semesta ini juga begitu. Alam semesta ini ada yang mengatur, ada yang mengatur siklus udara, semuanya ada yang mengatur. Yang mematikan, menghidupkan, yang menyuburkan tanaman, yang menumbuhkan tanaman, yang mematikan apa yang ada di laut, apa yang ada di udara, apa yang ada di bumi, di darat. Ada yang mengatur itu semua. Kucluk, yang mengaturnya jadi bayi, hancur deh. Gimana logika Anda? Cobalah sedikit-sedikit sehat. Gimana alam semesta ini? Beruntunglah pada saat itu orang-orang yang melihat Tuhan Allah dengan wujud manusia. Beruntunglah. Alamak, lah buntu. Bagaimana cerita? Bagaimana cerita? Sekarang gini. Apakah alam semesta ini butuh dijaga eksistensinya? Butuh kan? Dijagalah, ya harus dijagalah. Kalau yang menjaganya ini tertidur, hancur enggak alam semesta ini? Tertidur apa? Yang mana tertidur? Penjaga alam semesta ini tertidur, hancur enggak alam semesta? Mana pernah tertidur? Makanya saya bertanya, kalau penjaga alam semesta ini tertidur, hancur enggak alam semesta? Apanya? Siapa yang tidur? Yesus di atas perahu. Bukan, jangan ke Yesus, terlalu jauh. Yesus itu cuman kuman bagi Tuhan. Yang saya tanya, kalau Tuhan penjaga alam semesta ini tertidur, hancur enggak alam semesta kalau Tuhannya tidur? Yesus itu adalah Roh Kudus. Saya tidak sedang bahas manusia, bayi Romawi, Yunani itu apa? Yahudi itu enggak. Tuhan yang kubahas. Penjaga alam semesta ini kalau dia tidur, hancur enggak alam semesta? Ya hancur lah. Nah, pintar kan Anda? Kalau begitu, jangankan jadi bayi, tertidur aja Tuhan enggak boleh. Iya, satu detik pun nggak pernah Tuhan tidur. Apatah lagi jadi bayi manusia kan? Pinternya Anda. Beda lah. Loh kok beda lagi? Emang Tuhanmu ada berapa? Satu. Yang satu ini bisa tidur nggak? Tidak. Nggak boleh tidur. Nggak boleh tidur. Yang satu ini jadi manusia boleh nggak? Boleh. Lalu yang jaga alam semesta, lebih baik Tuhan penjaga alam semesta ini tidur daripada dia jadi bayi, kucluk. Kalau dia tidur masih ada kemungkinan dibangunkan oleh dewa lain. Kalau saya ikuti kemauanmu, Tuhan tidur, dewa tidur, dibangunkan oleh Tuhan lain atau dewa lain. Lah kalau dia jadi bayi, kucluk, tidur aja nggak boleh, apalagi jadi bayi. Gimana sih ente? Ya udahlah. Karena itu Roh Kudus. Nah itu dia. Roh Kudus yang Anda maksud itu roh hantu, roh setan. Benang Roh Kudus. Roh Kudus itu, saudara Kepas, saudara Kepas, Roh Kudus itu kan roh Tuhan menurutmu, betul? Iya. Roh Kudus membimbing kepada kebodohan atau membimbing kepada kecerdasan? Kecerdasan. Kecerdasan. Kecerdasan apa yang Anda pakai Tuhan jadi bayi? Kecerdasan. Nah, Anda mengatakan penjaga alam semesta mustahil tidur. Tapi menurut Roh Kudus yang adalah roh yang mengantarkan kepada pengetahuan, ternyata Tuhan boleh jadi bayi. Gimana ceritanya? Ilmu apa yang Anda pakai? Makanya kan saya bilang hadirkan Roh Kudus sebelum kita. Alamak. Roh Kudus ini mengantar manusia jadi cerdas atau menjadi stupid? Pintar lah. Pintar. Apakah pintar kalau ada Tuhan tidak bisa tertidur karena nggak ada yang jaga alam semesta, tapi menjadi bayi bisa? Pintar nggak itu? Keterbatasan kita jangan kita pakai dalam menafsirkan yang seperti ini. Kalau begitu, kenapa Anda ngarang-ngarang? Kenapa Anda mengarang Tuhan yang tak mungkin tidur, tapi mungkin saja bahkan bisa jadi bayi? Kenapa Anda ngarang kayak gitu?
Kenapa Anda ngarang sendiri? Kan saya bilang tadi Roh Kudus belum ada sama dia. Ini Roh Kudus mengantarkan orang cerdas atau mengantar menjadi bodoh? Gimana? Coba pengikut-pengikut Kristen coba itu pintar-pintar bisa menemukan ini. Iya, itu untuk memfasilitasi kebutuhan hidup umat Islam. Tuhan kasih kecerdasan dari aspek itu. Karena umat Islam yang cerdas butuh telepon, butuh HP, butuh komputer. Maka mereka diberikan kecerdasan dalam hal itu untuk melengkapi keberlangsungan hidup umat Islam. Gitu. Tapi ketika orang-orang yang dipakai Tuhan untuk membuat alat-alat yang dibutuhkan umat Islam ini berbicara mengenai Tuhan, seketika mereka menjadi manusia-manusia palsu tak berotak. Nah itu, kau ditelepon sama Paus, jangan kau hadapi Bang Suma, saya aja Paus Vatikan tak sanggup. Gitu kan? Ditelepon sama Paus Vatikan kan, jangan kau hadapi Bang Suma, mampus kita nanti semua. Nah, Saya stop lari dia. Saya selalu menggunakan analogi babi ngepet. Ya misalnya Kepas jadi babi ngepet, itu harus ada yang menjaga lilin. Kalau sampai yang menjaga lilin itu tertidur, Kepas bisa celaka. Kepas, ini baru jadi babi ngepet, itu lilinnya harus ada yang jaga, Kepas. Bagaimana mungkin Tuhan itu tertidur, hancur dunia, sedangkan babi ngepet aja harus ada yang jaga lilin, Kepas. Ini siapa Kepas nih? Selamat sore. Pak De. Selamat sore. Nah. Panas, selamat sore. No, Pak. Panas. Mbak Nyuma itu udah jelasin dulu. Sebenarnya mereka ini Roh Kudus siapa sih menurut mereka ini? Emang ada Roh Kudus di Bible gitu? gak ada. Yang ada itu cuman roh suci atau roh hantu atau roh murni, hagios. Pneuma hagios. Pneuma itu pun hantu kan? Pneuma itu artinya hantu atau tuyul. Iya, serius saya. Jadi Roh Kudus itu adanya di Al-Quran kalau menurut saya ya. Kalau di apalagi Yunani nggak ada istilah itu. Yang ada di sana apa? Oh, Holy Spirit ya Banyumai. Holy Spirit. Beda. Holy Ghost, Ya Holy Ghost. hantu suci. Selamat sore Pak Ade. Selamat sore. Islam Kristen? Islam. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Jadi kalau mati dia 3 hari, siapa menjaga dunia? Kan mati dia. Belum lagi tidur. Mati dia, karena mati dia. Apa sih? Siapa lagi menjaga dunia ini? Iya, kalau dia mati siapa jaga lilin gitu, Bang? Iya. Kan mati dia. Coba. Kan gitu. Nanti Pak, saya tanya bom-bom. RSN 4. Halo RSN 4. Selamat sore. Assalamualaikum kalau muslim. Tidak jawab, turun. Kalau Ya, ditanya makasih, Pak De, kalau ditanya mentok begitu, jawabannya ada. Kalian tidak mengerti Trinitas. Itu jawabannya tuh Pak De. Padahal Yesus sendiri nggak ngerti Trinitas itu. Jangankan saya, Yesus aja nggak ngerti Trinitas.
Musa nggak ngerti Trinitas, para murid juga nggak ngerti Trinitas. Makanya ketika Paulus bertanya kepada para murid dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 2, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Kata para murid, belum. Bahkan kami nggak pernah dengar ada Roh Kudus katanya. Berarti mereka nggak kenal Trinitas, Bang Andi. Tapi mereka Kristen ahlinya Trinitas, makanya itu seperti Iya. itu. Jadi ada saling tolong menolong, saling melindungi ya, di antara ketiga ini bisa dipisahkan, tapi tidak bisa disatukan. Tapi mereka semua satu. Nah gitu. Coba ulang Rizuli Lubis gimana ya? Mereka ini tidak bisa disatukan, tidak bisa juga dipisahkan. Tapi mereka adalah satu kesatuan, gitu. Siapa yang bingung tuh? Bodohnya Ya, itu lagi orang yang analoginya mendengarkan seperti- itu, Pak Dek. Kok nggak ada yang protes gitu loh? Maksudnya apa ini, Rizuli? Analogi yang cocok itu ya seperti dua telur satu batang, Bang Andi. Tidak Mati bisa meja. dipisahkan, tapi iya kan? Bahaya. Bisa dibedakan, ini telur, ini batang, tetapi tidak bisa dipisahkan. Kalau Karena dipisahkan kalau sudah- mandul. Mandul. Masuk akal juga ya. Dua telur satu batang. Itu Trinitas. Bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Apalagi kalau bukan dua telur satu batang. Coba. Itu ada Banyuma, itu ada PN-nya sama saya dulu, si JJ. Masih ingat nggak si JJ itu? Iya. Anak buahnya Habib Lopot itu loh, di grup WA, si JJ. Telur katanya. Itu yang pas itu Bang Andi. Trinitas itu gambarannya. Dua telur satu batang. Saya cari Bisa kok. dibedakan, tidak bisa dipisahkan. PN-nya masih ada nggak ya? Aku simpan ya. Tapi kalau penjabaran pada itu masuk akal. Apa mungkin Tuhan kayak gitu, dua telur satu batang? Ya kan bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan. Nah Tidak iya bisa betul kan? berpisah. Ini Betul. batang, ini telur, oke bisa dibedakan. Coba pisahkan, nggak bisa. Itu dua telur satu batang. Allahu Akbar. Parah. Saya nggak punya gambaran lain, nggak ada gambaran lain selain itu, nggak bisa. Iya, iya. Ya kan, batang bukan telur, telur bukan batang. Ya tapi ketiganya adalah kelamin. Betul enggak? Betul. Lah iya, telur bukan batang, batang bukan Trinitas kan bapak bukan roh, roh bukan anak, anak bukan bapak. Tapi ketiganya adalah Tuhan. Telur bukan batang, batang bukan telur, tapi ketiganya adalah kelamin. Bisa dibedakan, tidak bisa dipisahkan. Pas. Halo. Halo. Ya, ini bahas telurnya Bapak apa bagaimana nih? Ya, telurnya Yesus juga nggak apa-apa, Bang. Oh, tapi kan Ini analogi Trinitas itu seperti apa? Coba bisa bisa dibedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan. Itu gambarannya seperti apa, Bang? Roda saya beca, dengar- nggak bisa roda beca. Yang saya dengar tadi kan telur. Ini bahas telurnya Bapak atau telurnya siapa ini? Telur Yesus, Yesus kan bagian dari Trinitas, Bang. Telur Yesus. Mbak, Bagian yang dari saya masuk, Trinitas dia. yang saya masukkan di sini, pas saya masuk di live ini kan saya dengar bahas telur. Nah, Ini bahas telurnya host atau telurnya Suma ini atau Bapak yang bicara ini? udah saya jawab telurnya Yesus. Ah, masih nanya juga. Kan nggak ada di sini Yesusnya, Bos. Enggak ada di sini, tapi yang kita bahas adalah Trinitas berkaitan dengan Yesus. Maka yang cocok adalah yang jadi gambaran adalah telurnya Yesus sama gitu. batangnya Yesus. Saya tadi pas masuknya dengarnya telur-telur, makanya saya pikir lagi Iya, bahas. nggak perlu kemana-mana Pak. Langsung aja ke temanya Dewa Molok. Apa itu Dewa Molo, saya juga nggak ngerti, Bos. Nah, silakan Dengarkan, Bima. disampaikan oleh Ban Suma. Dewa Nanti Molok tersangka. itu dewa yang senantiasa kepadanya dipersembahkan darah manusia.
Di situ diterangkan di dalam Imamat 18. Nah, Kristen ini kan keciduk mempersembahkan darah manusia di atas pohon. Kepada siapa lagi dipersembahkan? Sementara Elohim, Tuhan yang menyatakan diri kepada nabi-nabi Yahudi itu tidak minta darah manusia. Nah, berarti Yesus yang ditumpahkan darahnya di atas salib itu dipersembahkan darahnya kepada siapa? Hanya ada satu kandidat, yaitu Dewa Molok. Gitu. Telurnya siapa tuh yang ngomong tadi? Sudah, telurnya sudah matang. Itu dibantah benar. sanggahannya. Telurnya Bang Dewa Suma. Molok. Ini ngomong apa ini? Loh, Elohim tidak menginginkan persembahan darah. Bos, saya nggak tahu. Tuhannya Yahudi. Sedangkan Saya bukan orang Yahudi. Anda paham nggak? Yesus orang Yahudi, gimana dong? Saya nggak paham itu. Oh, ya udah kamu ke gereja aja kalau gitu. Tuhannya Yahudi minta persembahan kurban. Dengar dulu Bang, Tapi Kristen mempersembahkan darah manusia di atas pohon. Pertanyaannya berdasarkan Ibrani 9:28, darah Yesus itu dipersembahkan kepada siapa gitu loh. Kalau nggak ngerti Bible nggak usah naik, Pak. Ya, tertarik bahas telur. Ini gara-gara Pak Sugi. Ini dong kalau begitu. Saya nggak ngerti Beber ya harus naik dong biar tahu. Ya udah kalau ngerti itu Dewa Molok itu siapa Dewa Molok? Kalau begitu ya ketinggalan terus kita yang tidak tahu Beber. Ya kalau udah Dewa begitu. Molok itu siapa? Silakan Dewa Molok siapa? Iya, kalau Dewa Molok itu hanya Bang Juma yang bisa menjelaskan itu. Karena Bang Juma yang tahu siapa Dewa Molok itu. Dewa Molok itu sama seperti bintang timur, sama-sama dewa. Jadi pemujaan yang terjadi kepada Dewa Molok itu adalah sesembahan bangsa Amon atau Milkom. Oh, itu Kalau- sudah jelas itu Andi. Itu sesembahan kepada siapa tadi? Ya, orang Amon. Orang Amon. Itu baru namanya Dewa Molok. Ya, tapi orang-orang Yahudi tidak pernah mempersembahkan anak manusia kepada Molok atau Molek. Ya. Dan keciduk Yahudi orang menyembahkan dia Kristen kepada ini, Dewa Molok. keciduk orang Kristen ini kemudian mempersembahkan keyakinan mereka dengan kepercayaan anak Maria sebagai korban di atas salib, darahnya, dagingnya. Itu prosesi persembahan kepada Dewa Molok. Karena kalau persembahan kepada Tuhan itu nggak ada kayak gitu. Berdasarkan Imamat 1 nomor 2, Di mana Bang Juma mendapatkan itu orang mempersembahkan Tuhannya kepada Dewa Molok? Ajaran dari mana Bang Juma dapat itu? Imamat 18 kan jelaskan di sana. Nggak ada di situ dikatakan bahwa mereka mempersembahkan Tuhannya kepada Dewa Molok. Mana ada seperti Lalu itu? kepada siapa Yesus dipersembahkan? Tidak ada seorang pun yang mempersembahkan dia. Hanya dia sendirilah yang mengorbankan dirinya. Ibrani Bukan 9 orang. nomor Bukan manusia yang 28. mengorbankan dia, tetapi dia sendirilah yang mengorbankan dirinya. Ibrani 9:28. Prospero Yang namanya kita dipersembahkan. mengorbankan, artinya kita yang melakukan korban itu, kita yang berkorban. Bukan Yohanes seperti itu. 11:53. Mulai hari itu mereka sepakat mengorbankan Yesus.
Enggak begitu. Matius 27 nomor 18. Pilatus tahu bahwa mereka mengorbankan Yesus karena dengki. Kan sudah dijelaskan dalam Pertanyaannya, kitab suci bahwa karena Yesus begitu besar dipersembahkan, kasih Allah akan dunia Yesus ini, sehingga dikorbankan untuk siapa? Itu pertanyaannya. Yesus dikorbankan untuk siapa? Yesus dipersembahkan untuk siapa? tidak ada orang yang mempersembahkan Yesus. Yesus Ibrani sendiri yang 9 mempersembahkan dirinya. 28, Yohanes 11 53, Lukas, Matius 27 nomor 18. Yesus Tidak ada, Bang Juma. Tidak ada seperti itu. dipersembahkan. Yesus Kau ini kok bro, bocah kau bantah saja, baca dulu Bible-mu itu, baru kau bantah. Bang Juma pakai data, kamu pakai congor doang, gimana kamu ini? data dari mana dia? Tidak ada datanya itu bahwa orang mempersembahkan manusia. Yohanes kepada 11:53 tadi itu loh. Ya. Ibrani 9:28. Demikian pula Yesus hanya satu kali saja dipersembahkan untuk menanggung dosa banyak orang. Dipersembahkan kepada siapa? Bukan manusia yang mempersembahkan dia, tetapi dia sendirilah yang mempersembahkan dirinya. Anda untuk baca banyak di Matius orang. 27:18, mereka mempersembahkan Yesus karena dengki. Iya, kalau dikatakan di situ bahwa mereka mempersembahkan Yesus karena dengki, ya itu bukan karena dia mempersembahkan, tapi karena bencinya dia, makanya dia berbuat itu. Itu bukan persembahan namanya itu karena gara-gara bencinya dia. Nah, sekarang Anda muncul Kristen. Itu kan orang Yahudi mempersembahkan karena benci. Oke? Iya. Betul? Nah, sekarang orang Kristen panen dari kebencian itu dengan mengatakan dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan dosa-dosa, menggugurkan dosa-dosa dengan darahnya. Sekarang kalau itu betul, maka muncul pertanyaan, Yesus kalian persembahkan kepada siapa? Kan gitu. Kalau Anda mengatakan kami tidak mempersembahkan, terus kenapa? Terus kenapa dosa kalian itu dihapuskan? Orang-orang Yahudi mempersembahkan hewan ternak, kurban kepada Elohim, domba, sapi, lembu, kambing. Mereka persembahkan kepada Elohim untuk tebus dosa. Nah, kalian, menurut konsep kalian, Yesus juga untuk nebus dosa. Pertanyaannya, nebus kepada siapa? Nebus kepada siapa? Untuk mendamaikan siapa? Untuk meredam angkara murka siapa? Kok dia harus menjadi korban? Ya tidak ada seorang pun yang mengorbankan Yesus. Sekarang Dia sendiri kenapa yang dosa-dosa? mengorbankan dirinya. Kenapa dosa-dosa kalian itu ditebus? Ditebus kepada siapa dosa kalian itu? Ya, Yesus itu menebus dosa-dosa Iya, manusia. menebus ke siapa? Menebus ke siapa? Ya menebus kepada aturan Tuhan itu sendiri. Karena Tuhan yang mana? Tuhan yang mana minta darah manusia? hanya Tuhan sendiri Tuhan bisa yang membatalkan mana? aturan itu. Tuhan yang mana minta darah manusia? Mana dalilnya Tuhan minta darah manusia? Tidak ada itu ayatnya Tuhan minta darah manusia. Siapa Kalau yang bisa begitu, mengatakan? kalau bukan Tuhan yang minta darah manusia, lalu siapa? Kandidatnya cuma satu, yaitu Molok. Tidak, ada itu, Anda Pak menjawab, Juma. Anda menjawab sendiri. Tidak ada itu Tuhan meminta darah manusia. yang Bang Juma Nah, katakan ketahuan. kan itu berdasarkan Kalau Bang begitu, Juma Anda sudah sendiri. menjawab. Berarti Anda mempersembahkan darah Yesus kepada manusia. Dewa Molok. Tidak Dah, ada. selesai. Anda mempersembahkan darah Yesus kepada Dewa Molok. Anda menjawab sendiri kan? Saya tidak pernah mempersembahkan siapapun kepada Dewa Molok. Siapa bilang saya mempersembahkan Kalau dewa begitu, darah manusia? oke. Berarti Anda membantah
kematian Yesus di atas pohon? Lah, kalau kematian Yesus tidak bisa saya bantah. Nah, maka muncul pertanyaan, kematian Yesus itu dipersembahkan kepada siapa? Ya kan sudah jelas Alkitab menjelaskan bahwa dia mengorbankan dirinya itu untuk menebus umatnya daripada aturan Tuhan itu sendiri. Di mana aturan Tuhan dihapuskan dengan darah manusia? Ya kan ketika manusia jatuh ke dalam dosa Ya kan, enggak, saya enggak tanya itu. Yang saya tanya, di mana aturan Tuhan dihapuskan dengan darah manusia itu di mana tertulis? tidak ada itu dikatakan Tidak dihapuskan dengan darah manusia. tidak ada berarti Yesus tidak dipersembahkan kepada Elohim. Yesus dipersembahkan kepada siapa? Tidak ada seorang pun yang Kepada mempersembahkan Dewa Yesus. Moloch. Yesus sendirilah yang mempersembahkan dirinya untuk menebus manusia dari kutuk hukumnya Tuhan sendiri. Di mana Karena kemudian, Tuhan di mana Tuhan melepaskan kutuknya dengan darah manusia? Di mana tertulis? kalau dikatakan melepas kutuknya dengan darah manusia tidak ada. Tidak Tetapi di ada, dalam Alkitab kan sudah tidak ada. dijelas Dengarkan bahwa teman-teman, manusia itu dengar ketika teman-teman, manusia menurut sudah jatuh dia ke dalam sendiri dosa, tidak pada saat ada. itu Tuhan melepaskan kutuknya daripada dosa itu. Tidak ada kata dia. Sekarang Yesus itu ditumpahkan darahnya sebagai korban atau tidak? Ya jelas kan sudah jelas. Alkitab Jelas. menyatakan bahwa Tuhan Anda karena katakan begitu tidak besar minta kasih darah Allah manusia. akan dunia ini sehingga dia Anda sendiri mengorbankan mengatakan anaknya Tuhan yang tidak tunggal. minta darah manusia. Sekarang darah Yesus ditumpahkan kepada siapa? Ya Yesus itu menumpahkan darahnya untuk aturan Tuhan sendiri. Di mana aturan Tuhan minta darah manusia? Anda mengatakan tidak ada. Berarti kepada siapa darah Yesus ditumpahkan? Hanya satu kandidat. Mama. Hanya Dewa Moloch berarti. Jangan terlalu menjadi pengajar sesat Bang Juma. Loh, Jangan. sekarang begini, coba kamu baca di dalam Amsal 6 nomor 16. Coba baca. Baca. Bacakan aja Bang Juma. Oke, yang saya bacakan, biasa yang saya bacakan. 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian di dalam hatinya. Nomor 17-nya. Apa itu? Mata yang sombong, lidah dusta, lalu tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Jedor. Ya, benar itu. Jadi menumpahkan darah Yesus itu menebus dosa atau membangkitkan kekejian bagi Tuhan? Siapa yang menumpahkan darah Yesus? Mulai ngaco. Siapa? Mulai ngaco. Yesus ditombak tidak? Ya jelas dia itu ditombak. Ketika Yesus ditombak, darahnya tumpah tidak? Jelas tumpah. Menumpahkan darah Yesus itu kekejian bagi Tuhan atau itu untuk menghapus dosa? Ya, menumpahkan darah manusia ya jelas itu kekejian bagi Tuhan. Kekejian. Berarti penombakan Yesus itu Tapi penebusan kalau dosa. berbicara Dengar. menumpahkan darah Yesus itu tidak ada. Berarti penombakan Yesus itu kekejian bagi Tuhan atau itu penebusan dosa? Jawab. Cara Yesus itu bukan kekejian karena sebelum dia ditombakkan dia sudah dinubuatkan di dalam Yesaya 53 bahwa dia akan ditombak, akan dianiaya, akan diolok-olok. Tuhan sendiri sudah berbuat seperti itu Bang Juma. Saya ulang. Menombak Yesus itu kekejian bagi Tuhan atau bukan? Ya jelas kalau menombak manusia ya jelas itu kekejian bagi Tuhan. Pintar. Tetapi kalau tentang Yesus itu tidak karena dia sudah dinubuatkan
Tuhan sendiri sudah merencanakan itu. Allahu Akbar, Masya Allah. Lucu, 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 lucu. Lucu, 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 lucu. Lucu, lucu, lucu. Penombakan terhadap Yesus menurut Amsal 6 itu adalah kekejian, hal yang dibenci Tuhan. Hal yang dibenci Kalau Tuhan. berbicara kepada Yesus itu khusus, tapi kalau berbicara manusia Khusus. itu kekejian bagi Tuhan. Khusus. Berbicara kepada Yesus yang Khusus. ditombak itu ya tidak bisa dikatakan kekejian. Khusus Karena kalau itu yang Yesus berencana boleh. Tuhan sendiri yang terjadi di Jadi, situ. jadi kalau khusus Yesus boleh ditombak. Ya boleh, karena sudah sesuai dengan rencana Tuhan yang terjadi. Di mana? kepadanya. Di mana tertulis rencana Tuhan menombak anaknya? Di mana? Ya di dalam Yesaya 53 itu kan sudah Iya. jelas bahwa dia akan ditombak, akan ditikam, akan Iya. ditolak, akan dianiaya. Itu Iya. sudah jelas sekali itu. Itu firman Tuhan atau bukan? Ya itu kan firman Tuhan. Oke, yang firman Tuhan. dibuat. Baik. Kita uji kebenarannya tipuanmu ya. Kita lihat di dalam Loh, bukan tipuan saya. itu tipuan, kan itu tipuan Alkitab Anda, yang itu dicatat, tipuan Anda. Bang. Mencoba, Bukan tipuan saya. mencoba. Alkitab sudah Dengar, dengar. mencatatkan Anda ribuan tahun mencoba, sebelum kejadian itu terjadi. Anda mencoba menipu manusia dengan mengais-ngais kitabnya Yahudi, mengatakan Jangan itu bilang adalah saya khusus menipu untuk manusia. Yesus. Nah, Alkitab Mari kita lihat pembantaian saya apa menipu. bantahan Sudah Yesus. tercatat di Mari kita lihat bantahan Yesus, boleh? Boleh kita lihat bantahan Yesus terhadap kegilaan Karisteng menganggap Yesaya 53 itu adalah nubuat untuk penombakan Yesus. Boleh? Boleh saya bacakan penolakan Yesus? Boleh, Oke. boleh. Ya, sayangnya kamu tidak punya otak, tapi mudah-mudahan kamu punya otak hari ini. Lah nggak mungkin saya berbicara Bang Juma kalau saya nggak punya otak. Oke, bagus, bagus. Tepuk tangan dulu kalau gitu. Tepuk tangan, bagus. Kita dengarkan ya teman-teman. Dia mengaku punya otak. Oke, oke, oke. Kita buktikan. Kita buktikan. Anda punya otak. Anda punya otak atau tidak punya otak. Kita buktikan. Dengarkan saya. Oh, aku tahu. Begitulah. Aku Berani tahu. kali kalian main. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Ini kenapa ini? Orang-orang Yahudi berusaha Ya itu kan arti. orang-orang Yahudi berusaha menggenapi nubuatan Yesaya 53. Kenapa Yesus justru mengatakan mereka tidak beroleh firman? Jawab. Anda mengatakan Yesaya 53 itu nubuat, dan itu nubuat untuk Yesus, dan Anda katakan itu firman Tuhan. Tapi kenapa Yesus mengatakan engkau keturunan Abraham, tapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu? Nah, kenapa Yesus justru marah, mengatakan bahwa kamu tidak memperoleh firman dalam dirimu? Bukankah rencana pembunuhan itu sudah ada dari sejak Yesaya? Harusnya Yesus mengatakan, wow, luar biasa. Firmanku, Yesaya 53 ada di dalam diri kalian. Sehingga kalian ingin mempraktekkan Yesaya 53 itu. Ayo kawan-kawan, tombaklah aku, rabalah aku, ciumlah aku, peluklah aku, gantunglah aku. Ayo kawan-kawan. Kalau nubuat yang kamu ambil dari agama lain itu betul menurut imanmu, kenapa Yesus justru membantah di sini? Kamu tidak memperoleh firman di dalam tubuhmu, di dalam dirimu, sampai kamu berusaha ingin membunuh aku. Ayo, coba mana akalmu? Tunjukkan, saya mau lihat. Ya itu kan sangat jelas sekali Bang Juma bahwa orang-orang yang tidak menerima firman itulah makanya dia membenci dia. Loh. Itu nubuat Yesaya 53 rancangan membunuh Yesus atau bukan? Ya benar, itu adalah rancangan yang dirancangkan Tuhan untuk kejadian yang akan datang, yaitu penyaliban, yaitu penombakan kepada Yesus. Betul?
Betul Nah, sekali. kenapa ketika orang-orang Yahudi ingin membunuh Yesus, Yesus justru mengatakan, kalian berusaha membunuh aku karena kalian tidak memiliki firman di dalam dirimu. Kenapa? Kok bertentangan? Iya, kenapa? Itu kan karena orang-orang Yahudi yang tidak mengerti, tidak memahami rencana Tuhan. Makanya ketika dia datang seperti itu, orang-orang Yahudi membenci dia karena orang Yahudi tidak menerimanya. Gimana ceritanya Anda mengatakan Anda tidak? Anda orang Kristen, bukan Yahudi, mencoba mengambil kitabnya Yahudi Yesaya 53, mencocokkan dengan itu. Ini orang Yahudi yang punya kitab, ingin membunuh Yesus. Harusnya sudah satu klop dengan nubuat tersebut. Harusnya Yesus mengatakan, Alhamdulillah, haleluya. Ternyata firman Yesaya 53 Ya, sudah ada dalam harapan dirimu orang sampai Yahudi kan kamu ingin membunuh berbeda. aku. Orang Yahudi Di mana otakmu? Otakmu itu di mana? Katanya orang Yahudi ini dirancang untuk membunuh Yesus. Orang Yahudi ingin membunuh Yesus, kok malah Yesus mengatakan kamu tidak beroleh firman di dalam dirimu karena kamu ingin membunuh Tidak aku. dikatakan Bang Juma bahwa dia dirancang untuk dibunuh orang Yahudi, tapi hanya dibuatkan bahwa Mesias yang akan datang itu akan menderita, disiksa, dianiaya. Tidak dikatakan bahwa orang Yahudi yang membunuhnya. Nah, namun dia datang kepada orang Yahudi karena orang Yahudi lah yang menunggu sang Mesias atau yang menanti-nantikan sang Mesias itu. Yesus ini berdasarkan Yesaya 53 menurut Anda akan dibunuh atau tidak? Ya jelas di situ kan sudah jelas bahwa tidak, di situ tidak dikatakan akan dibunuh, di situ yang dikatakan akan dianiaya, disiksa, Akan dianiaya. dan diolok dan ditombak. Akan Itu yang dianiaya. jelas. Tidak ada di sini Akan- dikatakan bahwa akan dibunuh. Oh, berarti penggenapan mati dibunuh itu tidak ada. Ya kalau dikatakan mati dibunuh itu tidak ada. Tidak ada. Mundur lagi. Mundur lagi kita. Ternyata Anda sudah mengakui tidak ada nubuatan dibunuh. Iya, kalau di situ Iya. tidak ada bahwa akan Maka dibunuh, muncul tetapi akan pertanyaan ditombak, saya yang dianiaya, pertama. disiksa. Muncul pertanyaan saya yang pertama. Jelas di ayat itu bahwa dia akan dianiaya, dia akan Dianiaya ditombak, saja, dia tidak akan dibunuh. diolok-olok. Itu jelas sekali. Dianiaya saja tidak dibunuh. Oke? Dianiaya saja kan, nggak dibunuh kan? Jangan main mute-mute begitulah, jangan kurang ngajar lah. Oke? Tidak dibunuh kan? Iya, di situ dikatakan tidak Bagus. dibunuh. Tepuk tangan dulu, tidak dibunuh. Sekarang muncul pertanyaan yang pertama tadi. Membunuh Yesus itu merupakan kekejian bagi Tuhan atau hapus dosa? Jawab. Ya kan sudah jelas tadi di dalam imamat di mana tadi yang katakan bahwa membunuh manusia itu adalah kekejian bagi Tuhan. Kekejian. Amsal Tapi itu kalau Amsal. berbicara Yesus itu ya memang dia itu sudah datang sebagai korban memberikan darahnya untuk menjadi korban penebus manusia. Dibunuh atau tidak? Ya kalau dikata namanya dibunuh ya orang yang membunuh dia. Ini kan dia sendiri yang mati karena Nubuatannya dia mengorbankan dibunuh. dirinya. Nubuatannya dibunuh atau tidak? Nubuatannya tidak ada dikatakan dibunuh. Dibunuh. Berarti tidak dibunuh kan? Cuman dia niaya kan? Iya, dianiaya, Dia disiksa, niaya dan saja. diolok-olok. Oke. Kalau sampai kepada pembunuhan itu sudah keluar dari nubuat, betul? Iya, memang di situ tidak ada dikatakan dibunuh. Bagus. Berarti membunuhnya dosa bukan? Ya, kalau berbicara Yesus itu kan memang dia berbicara dia sebagai korban. Iya. Karena sebelumnya kan dia Mutar sudah lagi. dinubuatkan bahwa dia akan Mutar dianiaya, lagi. diolok-olok karena Iya. memang dosa manusia. Dianiaya. 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 Itu bukan berarti dibunuh kan? Dia menanggung banyak dosa manusia. Itu sampai kepada pembunuhan kagak?
Ya, di situ tidak ada dikatakan bahwa Oke. dia dibunuh. Dia Tapi dinubuatkan dibunuh atau dianiaya, tidak? dia kan disiksa. Hanya itu yang tertulis di situ. Berarti pembunuhan tidak sampai kepada nubuat, betul? Ya, kalau pembunuhan itu kan memang tidak ada dinubuatkan bahwa Tidak dia akan ada. dibunuh. Berarti pembunuhan terhadap Yesus itu dosa atau nebus dosa? Iya, kalau dia dibunuh itu kan artinya dia bukan mengorbankan dirinya, tetapi manusia yang mengorbankan. Ini kan dia sendiri yang menyerahkan dirinya. Sebagaimana ketika dia disalibkan. Dia Udah mati monyet, itu kau turun, karena Jeng, dia kau turun. nyawanya, bukan Kau karena dia turun, disalib. Dia asu mati, turun, bukan karena dia babi, ditembak. Dia mati, kampret, tapi karena asu, dia babi, menyerahkan nyawanya. turun, monyet. Gak ada bisa orang waras kau bodohi dengan polamu kayak gitu. Suruh paus ke sini, biar ku kasih mulutnya sapu lidi, supaya dia jaring kalian jadi waras. Bikin emosi aja udah sabar-sabar, kita bertanya baik-baik. Udah kita atur bagaimana caranya supaya waras, malah mengajak gila. Memang di situ tak ada dikatakan membunuh dirinya. Di situ memang cuma dianiaya saja. Kalau ngomong sama anjing masih mending, ini manusia katanya, tapi kok kayak anjing diajak bicara. Ada nggak nubuatannya dia dibunuh? Nggak, memang nggak ada di situ dibunuh-buatkan dibunuh. Nah, membunuh Yesus itu dosa atau hapus dosa? Memang dia tidak dibunuh, tapi dia membunuh dirinya sendiri. Kampret, kampret. Kurangi makan buntut babi lah, supaya kau waras. Bunuh diri dia pakai Yesaya. Penggenapannya itu kebablasan, Gurunda. Nah itu dia makanya. Penggenapan, katanya penggenapannya tidak sampai kepada pembunuhan. Loh kok dibunuh? Dia menyerahkan dirinya sendiri. Kampret. Udah dibacakan Yohanes 8. Aku tahu kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku, karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Malah dibilangnya Yesus rela untuk dibunuh. Dasar biawak. Bukan cuma rambut yang krinyol kau, otakmu juga krinyol, berkarat, banyak kutunya. Udah dilanjut dulu, saya ibadah dulu deh. Tenangkan otak, habis hadapi biawak bisa bicara. Lanjut. Siap, Gurunda. Ini loh teman-teman. Jadi berhentilah memakai ya nubuatan-nubuatan Yesus di kitab orang lain. Mau Yesaya 53, Yesaya 96, nggak bakal ada yang bisa sinkron. Kenapa? Di sana itu tidak ada hubungannya dengan Yesus yang Anda salib itu dalam hal penebusan dosa. Nggak ada. Tadi udah diakui sendiri. Di situ hanya penganiayaan. Tapi endingnya kan Yesus dibunuh di tiang salib. Jadi berhentilah ya oten-oten pakai kitab orang untuk menubuatkan itu. Aduh, ribet. Disambut dulu dah yang lain. Berisik. Iya, Ini nih Pak Herman. Pak Herman Menit, ini, Pak Herman. Bising kali. Pak Herman cari tempat yang rada sepi dikit dah. Selamat sore Pak Nas. Iya, sore kembali. Kristen ya Pak Nas ya? Di mute dulu Pak Herman. Betul. Sama dilempar ke bawah. Iya, Kristen ya Pak ya? Iya, betul. Iya, Kristen aja lah. Saya Silakan, melihat Pak. ini, saya dari tadi saya mendengar perbicaraan si Juma itu kurang ajar itu. Nggak apa-apa saya hadapi bang. Jangan banyak yang ada. Kenapa bang? Kok kurang ajar? Kamu yang kurang ajar, bunuh Tuhanmu sendiri. Kok saya pula yang kau tuduh? Kamu lah yang kurang ajar. Kenapa Kamu tidak tahu saya kurang etika ajar? bicara. Etika bicaranya gimana? Itu tadi ngomong binatang-binatang itu. Oh ngomong apa memang itu? layak. Itu tidak Kau layak. juga nanti. Kalau kamu nggak layak, aku bilangi juga begitu. Nah, kamu sendiri. Kita diskusi dulu.
Apakah Anda layak disebut binatang atau tidak? Kalau otak Saya nggak tidak. berfungsi, Saya baru. tidak binatang. Dia itu Oke. manusia. Oke, bagus, bagus. Ini yang kucari. Ah, gitu dong. Kepada siapa darah Yesus dipersembahkan? Jawab. Itu dipersembahkan kepada dosamu sendiri. Nah, dari mana Anda mendapatkan ilmu dosa manusia ditebus pakai darah manusia? Jawab. Kan sudah dikatakan di dalam Alkitab itu. Di mana? Yesus turun untuk menghapus dosa manusia. Udah Turun, jelas. Yesus turun untuk menghapus dosa manusia. Ilmunya dari mana itu? Kan sudah dikatakan di situ. Di mana? Yesus Di mana? rela berkorban. Di mana? Di mana Yesus rela berkorban? Kamu baca Yohanes 11:54. Yesus lari sembunyi. Tidak ada katanya Yesus lari bersembunyi. Ah, ya sudah, kau tunjukkan kepada saya rela Yesus itu berkorban, dalilnya di mana? Kalau saudara tidak mengerti, nggak usah kamu kocak-kacik. Sekarang mana tunjukkan dalilnya? Coba. Di mana dalilnya? Dalil. Mulai kan ku bilang kan, awas. Kau nggak mau disebut binatang, hati-hati. Hati-hati. Hanya binatang yang tidak berakal, oke? Kalau kau mengaku manusia, kamu harus menunjukkan data. Kalau kau berbicara, jangan kau berbicara tanpa data. Karena kalau tidak, kamu setara dengan onyek. Ayo. Tunjukkan di mana Yesus datang rela untuk mati. Di mana dalilnya? Sedangkan Matius 27:18, Pilatus mengatakan mereka menyerahkan Yesus karena dengki. Bukan dikatakan Yesus karena ikhlas, karena rela, karena ridha. Mana? Ibrani 5:7, Yesus berdoa semalam-malaman agar diselamatkan dari kematian. Dan atas doanya, atas kesalehannya, doanya dikabulkan. Ayo. Mana? Yohanes 11:54. Yesus setelah mendengarkan ia ingin dibunuh, dia menghindar ke padang gurun bernama Efran. Di sana dia tinggal bersama dengan murid-muridnya sembunyi. Mana? Yohanes 8:37, Yesus keberatan ingin dibunuh. Mana dia rela mau dibunuh? Mana? Lu pikir Yesus bembe? Seenak itu Anda ambil jadikan sebagai tumbal. Ayo. Iya, baik. Jadi iya, yang ditulis Silakan Bang, silakan. yang ditulis dalam